Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 17 Desember 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Injil Matius dimulai dengan silsilah. Silsilah ini menampilkan dua leluhurnya, Bapak Abraham dan Raja Daud. Melalui silsilah Yesus, Matius membuktikan bahwa Yesus adalah penerima langsung semua janji dan perjanjian yang dibuat dengan Abraham dan Daud. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi setiap bangsa di bumi. Bukan hanya orang Yahudi. Dan Yesus putra Abraham adalah satu-satunya yang membawa berkat ke seluruh dunia ini. Yesus juga adalah putra Daud. Daud adalah Raja Israel yang terbesar. Allah berjanji bahwa salah satu keturunan Daud akan datang dan memerintah di tahtanya selamanya. Raja yang dijanjikan ini akan membawa keadilan dan kedamaian ke bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yesus putra Daud adalah penguasa yang dijanjikan itu. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah pemimpin terurapi yang membebaskan seluruh dunia dari dosa dan memberkati semua bangsa. Kalau kita merenungkan Injil hari ini, nampak bagi kita seperti daftar nama yang panjang. Sebenarnya ini menegaskan bahwa hanya Yesus yang menyelesaikan segala sesuatu yang telah dilakukan Allah sampai saat ini. Maka kita berdoa semoga mata batin kita terbuka akan melihat Tuhan yang menepati janji-janjinya dan bekerja sepanjang sejarah untuk tujuannya. Dan semoga kita bisa melihat bahwa Yesus sebagai Raja yang membebaskan kita. Silsilah Yesus dalam Injil Matius hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menggenapi perjanjian yang dibuat kepada Abraham dan Daud sebagai keturunan yang dijanjikan. Setelah itu tidak ada, hanya Yesus satu-satunya. Maka pilihan beriman kepada Kristus adalah pilihan beriman yang akan menyelamatkan kita. Karena Yesus hanyalah satu-satunya Allah kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.